Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan bila semakin hari kita boleh semakin menikmati kasih setia Tuhan. Ada kemurahan, ada kebajikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Ya Bapa yang selalu ada bagi kita. Ya Bapa yang selalu siap menolong kita. Waktu kita mau bersyukur pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Sebab selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami berikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan Bapa kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Bersembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan Bapa kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami dengan syukur kami kepadamu. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Bersembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan Bapa kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu,
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Kami bersyukur, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi. Engkau satu-satunya yang berkuasa di bumi di surga. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, sebab Engkau Allah yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Terpujilah
namamu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau terbukti Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua janjimu Kau tepati. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Syukur, kami bersyukur padamu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu.
Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Karena tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Karena tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau tebus hidup kami. Engkau jadikan kami milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu, anak-anak-Mu. Kami bersyukur hari lepas hari Engkau pelihara kami. Engkau lindungi, Engkau jagai, dan Engkau berkati kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Kami menikmati lagi kebaikan dan kebajikan dan kemurahan-Mu. Dan sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati. Karena kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-Mu boleh bertumbuh dan berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama tetap mau belajar bagaimana ya kita mengikut Tuhan, tapi kita tidak akan sia-sia. Hari ini kita membahas Kisah Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Ya. Saya bacakan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ, lalu tiba ia di tanah Yunani. Sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia, karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Jadi ayat ini saya dapat ya kan dalam perikop ini ada 2 ya. Pertama, bagaimana saya melihat Tuhan mengajar kita semua lewat Rasul Paulus, ya kan? Ketika dia menjadi seorang murid Tuhan yang Tuhan pakai. Jadi Tuhan mengajar Paulus memerankan bagaimana dia menjadi seorang leadership yang baik. Ya, ketika keributan terjadi di Efesus, ya kan, sesudah itu ayat 1 berkata, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Jadi setiap kita tahu kita ini orang yang berbeda dengan saudara tiri kita. Bahwa kalau saudara tiri kita itu selalu mencari-cari kesalahan, ya. Hal kecil diangkat untuk digoreng menjadi satu masalah. Tetapi kalau Tuhan selalu ajar kita, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi kita tidak boleh frontal. Kalau saya merenungkan, si Paulus ini sebelum dia bertobat, sebelum dia panggil dan ditangkap Tuhan, dia seorang
pembunuh juga yang menurut saya kekejamannya sangat terbukti ya. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, dia berubah. Jadi hidup kita harus berubah. Ketika kita mungkin masa lalu kita yang begitu menyeramkan atau menakutkan, ya kan? Tetapi ketika kita sudah dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, ya kita harus berubah dengan manajemen yang baru, dengan leadership yang benar, ya kan? Jadi di sini saya lihat dia selalu bagaimana menguatkan murid-muridnya, ya saudara-saudaranya. Jadi saya rasa semua kita harus belajar. Tanpa leadership kita tidak akan bisa ya membuat sesuatu yang lebih baik. Saya percaya ya kan yang di mana saya melihat banyak ya juga keluarga-keluarga yang leadershipnya tidak mau belajar. Itu ada banyak hal yang mereka harus hadapi. Sehingga apa yang terjadi ujungnya mereka bertanya, kenapa ya keluargaku begini, ya kenapa hidupku begini. Sesungguhnya Tuhan sudah mengajar kita melalui firman Tuhan, melalui murid-murid Tuhan, kita seperti Paulus ya kan. Nah, jadi kita harus selalu siap sedia untuk berubah. Karena di mana kita tahu di pelajaran pria yaitu perubahan itu ada prosesnya. Jadi kita harus belajar dan kita harus berani mengalami proses. Seperti murid-murid Tuhan di sana di Efesus ketika terjadi keributan, ya kan? Kita tahu Paulus mau dibunuh dan sebagainya. Tetapi dia harus punya hikmat. Dia punya hikmat dari Tuhan. Dia pakai bagaimana memanage supaya pengikut-pengikutnya juga tidak akan merasa ditinggalkan. Di sini dia ketika terjadi keredahan, dia memanggil murid-muridnya dan dia, ya kan, menasihat, memberi kekuatan sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua juga demikian. Saya tahu, saya rasakan, ya kan, tidak gampang, ya. Kita mudah berkata, tapi kita sulit untuk melakukan. Karena sebagai pemimpin, ya, kita harus memimpin siapa? Setiap kita adalah orang-orang yang harus memimpin diri kita pertama. Leadership itu dimulai bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang lain. Tapi diri kita dulu yang harus kita latih. Kita harus buktikan bahwa bagaimanapun hidup kita ini, ya kan, tidak bisa kita hanya menyerah ya pada keadaan. Tapi kita harus memanage lewat apa? Seperti Paulus ini kita tahu dia memanage leadership yang dari dia belajar dari bagaimana ketika dia masih jadi pembunuh, sekarang dia menjadi pencari-cari jiwa yang membangun bagaimana Tuhan pakai dia. Jadi saya rasa sangat ya kita harus belajar. Kita tidak bisa menyerah, oh inilah saya, nggak bisa. Ya, kalau kita hanya bilang oh inilah saya, ya seperti itulah kita nggak pernah mau maju. Ya kan, kita nggak mau ada tantangan. Ya kan, hidup ini satu pertandingan. Kalau kita mau mendapat piala, ya kan, kita harus bertanding, kita harus berlatih, ya kan, supaya apa? Tuhan tidak akan, ya kan, tinggalkan kita. Tuhan pasti beri kekuatan. Nah itu. Jadi yang kedua yang saya dapat, ya kan, sesudah 3 bulan lama tinggal di situ, yang hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus, dan Beria, dan Aristarkus, dan Sekundus. Keduanya di Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu menantikan kami di Troas. Tetapi sudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Dan keempat hari, bisa tidak terdengar? Terputus enggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi
dan 4 hari kemudian sampai kami ke Troas dan bertemu dengan mereka di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, jadi di sini kita juga melihat bagaimana Paulus ya kan mementor, ya kan mengajar, ya. Sebagai orang tua, saya rasa ya kita harus banyak belajar. Ya, saya banyak mengikuti pelajaran tentang leadership, ya kan bagaimana, ya kan. Tetapi leadership itu ya gampang-gampang susah. Memang kita harus punya satu, ya kan talenta. Tapi kalau kasih karunia itu kurang, bukan kita nggak ada Tuhan berikan, tapi ada yang kalau tipe misalnya seperti orang stabil, ya kan, mereka sangat kecil leadershipnya. Tapi apakah mereka nggak bisa? Bisa, ya kan. Yang penting kita mau berproses. Jadi di sini saya melihat ya kan, bagaimana Paulus ya kan belajar memberi arahan kepada mereka sehingga mereka juga sangat setia untuk mendengarkan apa yang Paulus katakan. Jadi saya rasa di sini ya kan saya mengajak kita semua mari kita tetap belajar. Ayat ke-8 di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakanlah banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi kita tahu, dalam mengiringi Tuhan, itu tidak hanya asal-asalan. Ya, kita tahu di mana Etikus ini, ya kan, kalau kita mungkin ini sekolah minggu udah banyak diceritai. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah. Kita memang harus fokus bagaimana. Jadi kalau kita setengah-setengah, ya kita seperti anak muda ini, ya kan. Sukanya apa? Kalau kita suka kumpul-kumpul, pasti duduknya dekat jendela. Karena apa? Ada angin sepoi-sepoi, ya. Nah, ketika angin sepoi-sepoi itu sangat membahayakan, ya kan? Ujungnya apa? Ketiduran dan jatuh. Nah, iman kita jadi mati di situ. Jadi saya rasa kita tidak bisa, ya kan? Di sini harus benar-benar kita fokus. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita fokus. Jangan kita tidak pernah fokus. Keinginan besar, tapi hanya batas keinginan itu banyak mengalami kegagalan. Jadi di sini kita mau mengikut Tuhan bagaimana kita tahu Paulus ya kan tidak pernah ya kan setengah-setengah. Dia setelah dipanggil Tuhan ya kan ditangkap Tuhan, dia berbicara begitu luar biasa, dia mengajar begitu luar biasa. Nah, jadi kita ini harus belajarnya dengan fokus. Dan akhirnya apa? Dia punya juga seorang pemimpin yang leadership-nya cukup bagus. Ketika anak muda ini ya kan jatuh, dia turun ke bawah, ya kan dia merebahkan juga. Jadi dia ada kerendahan hati. Banyak kadang-kadang ya kan kita harus belajar ya bagaimana hidup kerendahan hati. Kita cuma ngomong saya udah rendah hati, tapi perlakuan kita belum rendah hati juga, itu jadi masalah. Jadi kadang-kadang memang ya banyak hal tentang kalau kita belajar dari tentang karakter, memang banyak sekali proses yang harus kita lalui, harus kita proses diri kita, ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, jadi sini saya melihat ya kan, dia Paulus ini begitu ya kan luar biasa.
Jadi kita semua, saya harap ya kan tidak pernah biarkan hidup kita ini kata orang seenaknya aja. Kita tahu juga ya kan Raja Daud ya kan dia juga jatuh ya kan, ketika dari soto rumahnya itu pasti ada jendela kan. Nah, dia lihat Batseba sedang mandi, ya itu juga jatuhnya. Jadi banyak hal yang saya lihat ya kan kita harus fokus supaya ya kan lewat jendela-jendela kecil itulah kadang-kadang kita terjatuh. Kalau lewat jendela besar mungkin orang sudah enggak lagi kan. Juga kalau lihat para pria kan kalau lihat yang sedikit-sedikit kelihatan itu, nah itu yang menarik. Kalau udah terbuka nggak menarik lagi. Jadi hati-hati kita semua ya kan. Jadi kita harus belajar semakin hari lewat Karambio ini saya rasa hidup kita semakin kuat dan bagaimana kita menjadi berkat. Demikian Her yang kau dapat supaya yang lain juga bisa menambahkan menjadi satu kekuatan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ko Simon yang sharing pagi hari ini. Mengingatkan kita bahwa perubahan itu sesuatu yang nyata. Perubahan itu pasti bisa ketika kita mau. Karena satu-satunya hal yang tidak akan pernah mengalami perubahan adalah perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu sesungguhnya akan terus terjadi dalam hidup ini. Tinggal kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau kita berubah ke arah yang lebih tidak baik. Karena tidak ada satupun dalam hidup ini, manusia ya tentunya maksudnya, yang hanya statis. Karena pasti akan terjadi perubahan dalam hidup ini. Mulai dari perubahan fisik dengan bertambahnya usia, tapi hal yang penting lagi seperti apa yang Ko Simon tadi sampaikan, perubahan karakter. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan karakter sesungguhnya. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi sebagaimana Tuhan mau melalui karya salib kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, apa yang baik dalam hidup kita tingkatkan. Tetapi apa yang masih kurang dalam hidup kita, itu yang harus terus kita alami perubahan. Seperti Paulus yang tadinya seorang pembunuh, kata Ko Simon, sekarang dia menjadi pemimpin rohani, bahkan di bagian yang terakhir tadi, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani, berbeda dengan Saulus sebelumnya. Nah, tentu sebuah proses hidup yang harus terus kita alami. Dan satu-satunya hal yang akan bisa merubah kita, seperti ada pujian lama katakan ini, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Sungguh hanya firman yang bisa merubah hidup kita. Dan sesungguhnya perubahannya itu otomatis. Ketika kita taat saja melakukan firman Tuhan, otomatis kita berubah. Masalahnya kan bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau taat. Berkali-kali selalu saya beri nasihat, sederhana kok. Kalian ingin bahagia, firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Otomatis juga. Masalahnya tinggal kita mau taat nggak lakukan kebenaran. Dan sekali lagi ketika kita taat lakukan kebenaran, otomatis kita berubah sebenarnya. Tadinya kita marah-marah, tukang marah, firman Tuhan katakan sabar, dan kita taat untuk sabar. Ya kita udah berubah otomatis. Tadinya suka nipu, begitu firman Tuhan ajari kita untuk jujur, kita taat, lakukan jujur, ya otomatis kita berubah. Nah, prosesnya itu adalah perjuangan antara kita mau mengikuti ego kita atau menundukkan diri pada pikiran Kristus. Makanya kalau di bulan yang lalu
tema 2 bulanan kita itu mengambil Filipi 3 ayat 10. Dan kalau bulan ini, khotbah saya hari Minggu kemarin bicara tentang ingat terus kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini sudah ditebus. Hidup kita ini milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Seperti Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata kepada jemaat Galatia, aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Nah, ketika hal ini kita renungkan terus-menerus bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan, yang harusnya kita taati dalam segala hal, itu akan sangat menolong kita untuk kita terus dapat belajar taat. Makanya kenapa sekali lagi sebutan yang kita juga pakai itu adalah Coram Deo. Artinya jangan sampai hanya sebatas, judul dari saat teduh kita ini Coram Deo. Tapi fahami arti Coram Deo itu. Coram Deo itu kan artinya kita ini ada di hadapan Allah, terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar latah, Coram Deo, Coram Deo. Bukan Bapak Ibu. Tapi Coram Deo itu artinya kita sadar betul bahwa kita ini ada di hadapan Allah terus. Nah, itu yang akan menolong kita untuk kita mudah mengalami sebuah perubahan. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat? Ya, jadilah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu artinya mudah diajar. Lemah lembut itu artinya mudah dibentuk. Firman Tuhan ngomong A, siap Tuhan, aku lakukan A. Firman Tuhan ngomong B, siap Tuhan, aku lakukan B. Dan sekali lagi, otomatis hidupmu berubah. Kenapa perubahan itu sulit? Itu karena diri kita, ego kita yang mempersulitnya. Nah, tapi sekali lagi, biarlah melalui apa yang kita lakukan, seperti yang Cosimo tadi katakan, melalui Coram Deo kita setiap pagi, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan kita lakukan dengan ketaatan. Supaya hidup kita terus-menerus mengalami perubahan. Dan saya percaya kita pasti sudah mengalami perubahan, dan biarlah kita terus mengalami perubahan ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Seperti beberapa waktu yang lalu di Komsel, terkadang kita bisa terintimidasi, kok aku nggak berubah-berubah. Nah, tapi istri saya meneguhkan. Ketika ada salah satu anggota Komsel katakan, kok rasanya nggak berubah. Tapi istri saya ngomong, enggak, kamu udah berubah kok. Dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, kamu berubah. Perubahannya begini loh. Nah, kita butuh orang-orang di sekeliling kita untuk meneguhkan bahwa kita ini sudah berubah. Supaya kita nggak tertuduh, kok aku nggak berubah-berubah ya. Karena iblis akan mengintimidasi. Ketika kita dulu tukang marah-marah, contoh, kita sudah berubah sih sebenarnya, nggak seperti dulu. Tapi begitu hari itu kita mungkin bisa saja masih bisa marah, meledak, nah iblis mulai mengintimidasi. Itu kan, kamu nggak berubah, kamu masih tukang marah-marah. Nah, kita butuh orang yang menepuk-nepuk sebelah kita, enggak lah, kamu sudah berubah. Bukan berarti terus berubah kan kita langsung jadi sempurna. Nah, karena peneguhan, afirmasi itu akan membuat kita terus tinggal di dalam proses perubahan itu. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita baca di kisah ini, dan bahkan kemarin Paulus pun didampingi oleh orang-orang yang bisa mengingatkan Paulus. Kalau kita baca kemarin ketika Paulus pengen, wah pokoknya aku mau hadapi rakyat yang kacau. Yang lain ngomong nggak usah, sabar, tenang. Tapi Paulus juga belajar, oh iya ya, betul juga ya. Nah, itu juga dengan apa yang kita baca hari ini. Paulus selalu didampingi oleh orang-orang di sekeliling. Jadi bagi kita yang masih punya pendamping hidup, kalaupun bukan pasangan suami atau istri, paling tidak ada orang tua, ada anak. Mari kita rendah hati ketika mereka mengingatkan kita
menegur kita, dan tentunya juga meneguhkan kita. Karena itu sangat menolong untuk kita terus mengalami proses perubahan, semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, seperti Kosimon tadi, juga jangan seperti Itikus. Memang ada begitu banyak hamba Tuhan, katakan, Itikus ini kan karena duduk di jendela, jadi fokusnya terpecah antara yang Paulus sampaikan dan antara yang di luar, yang lihat, yang lewat-lewat. Nah, apalagi ditambah dengan angin sepoi-sepoi, dan memang sudah waktunya tidur sih, sudah sampai tengah malam, bahkan sampai fajar menyingsing. Ini doa semalaman dan khotbah semalaman. Nah, ngantuk itu normal, tapi harusnya kita bisa mengantisipasi, mencegahnya. Jangan duduk di jendela. Karena kalau begitu jatuh, ya sudah. Kalau jatuh ke dalam masih mending kan, ini jatuh keluar, nah itu yang susahnya. Dan biasanya rata-rata kalau duduk jendela itu badan kita separuh pasti udah di luar. Yang di dalam itu cuma kaki. Nah, kalau miring dikit, badan itu pasti lebih berat daripada kaki. Kaki itu tinggal terangkat dan tercengkang jatuh. Nah, jadi hati-hati, jangan berpijak di dua perahu, kalau bahasa sekarang. Kalau mau Tuhan, ya Tuhanlah sungguh-sungguh. Jangan antara Tuhan dan hantu nggak jelas. Wahyu katakan, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jadi, mari firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua, jangan menduakan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Ibu Miranti, silakan. Ya, puji Tuhan, saya melihatnya pelayanan Paulus ya. Tadi udah dikupas oleh Pak Simon bahwa Paulus ini mengajar ya dengan fokus juga, terus mengatakan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, dan Paulus menguatkan hati jemaatnya. Ya. Juga Paulus ini bekerja full time ya, semua waktunya dia serahkan untuk pelayanan Tuhan. Yang saya lihat di ayat ke 10 ya, ayat yang ke-10, ternyata Paulus juga melengkapi dirinya dengan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami kecelakaan. Itikus kan jatuh ya, jatuh dari tingkat 3. Itu suatu peristiwa yang nggak biasa tuh. Jatuh dari tingkat 3 bisa patah tulang ya, bisa gegar otak ya, bahkan bisa mati. Tapi yang Paulus lakukan apa? Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Ini adalah metode untuk pertolongan pertama, pemberian pernafasan ya, dan mungkin juga melakukan pijat jantung. Nah, seperti itu. Itu asalnya juga sudah dilakukan oleh para rasul dan juga pelayanan Paulus. Bapak Ibu, yang saya lihat, maka kalau dalam pelayanan orang-orang, waktu saya dinas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, saya banyak melihat, mohon maaf ya, justru banyak orang Batak loh pelayanan sampai ke pelosok-pelosok itu. Bukan orang Jawa, bukan orang Dayak sendiri, tapi orang Batak. Orang Batak ini ternyata berani di pelosok-pelosok itu. Dan mereka memang melengkapi, dia menanam tanaman obat ya sebisa-bisanya. Tapi kalau Kalimantan sih tanahnya luas-luas ya. Dia menanam tanaman obat ya, dia memberi pertolongan pertama pada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Nah, itu diperlukan oleh hamba Tuhan dalam pelayanan Bapak Ibu. Dan selain secara fisik Paulus memperlengkapi diri untuk pertolongan pertama, ternyata Paulus itu di dalam
pelayanannya yang sepenuh waktu itu, dia kuat ya, kuat dia semalam-malaman dia berbicara. Ya, itu kekuatan selain dirinya sendiri terlatih, pasti ya memang dari Tuhan ya, pertolongan Roh Kudus ya. Tapi pasti orang ini terlatih. Kalau melihat latar belakangnya dia tentara ya, dia pasti latihan fisik. Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus tetap mengelola fisik jasmani kita ya. Jangan jadi batu sandungan. Nanti bagaimana kita mau mendoakan orang sakit kalau kita sendiri sakit-sakitan? Nggak mungkin. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya dapatkan. Juga di akhir dari ayat 12 dikatakan, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi kedatangan Paulus itu membuat mereka damai sejahtera, menjadi bersemangat lagi, dan terhibur. Ini adalah keadaan hati jemaat yang menguntungkan bagi persekutuan jemaat. Ya Bapak Ibu, jangan nanti ada hamba Tuhan malah merongrong jemaat, nggak baik itu. Ya, nggak ada mungkin di sini, nggak ada di Koram Deo ini. Tapi saya melihat ada, gitulah Bapak Ibu. Di suatu sinode gereja di Jawa ini sedang ada gonjang-ganjing, bermiliar-miliar rupiah musnah, nggak ketahuan di mana. Karena saya juga mau diangkat menjadi pengawas keuangan sinode ya. Jadi saya nggak mau, saya bilang atur dulu, benahi dulu, baru nanti kalau sudah saya masuk. Jadi Bapak Ibu, kita harus melayani untuk membawa damai sejahtera. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi mari latih diri kita terus-menerus. Baik latihan fisik maupun latihan ibadah seperti Paulus kepada anak didiknya Timotius. Jadi berkali-kali juga saya katakan ayat itu jangan disalah tafsir. Latihan badan itu terbatas gunanya. Itu bukan bicara tentang manfaat olahraga, bukan. Tapi terbatas itu bicara tentang periodiknya. Karena sehat ini, tubuh sehat ini hanya bermanfaat waktu kita hidup di dalam dunia. Artinya sangat butuh, jangan sampai seperti Ibu Miriam kita dikatakan, bagaimana kita mau doakan orang sakit, kalau kita aja sakit-sakitan terus. Nah, makanya butuh latihan badani. Nah, tapi kita juga harus latihan ibadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Sekali lagi ibadah yang dimaksud bukan pertemuan ibadah ya, tapi ibadah itu kan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tentu ya seperti khotbah minggu lalu, kan konform dengan apa yang disampaikan pagi hari ini, kita harus mati untuk jadi orang sabar. Aduh, latihan. Kalau sudah ngadepin, nggak sempat latihan, itu waktunya praktek untuk sabar. Ngadepin suami yang emosian, ngadepin istri yang cerewet. Nah, kalau lagi nggak berhadapan, latihan. Oh, kalau ngadepin suamiku nanti kalau dia marah-marah, aku akan tetap sabar. Nah, itu latihan. Nah, kalau sudah pas kejadian ngadepin suami, bukan mau latihan, itu memang udah tinggal praktek apa yang kita latih. Nah, itulah ibadah. Kita akan membuat kita mengalami perubahan. Jadi, Edko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan antara melatih diri beribadah, yaitu taat melakukan ibadah, melakukan firman, dan latihan badani, itu harus. Jadi yang belum olahraga hari ini, jangan hanya latih rohanimu, tapi harus olahraga juga. Jangan malah dua-duanya enggak, nah itu kelewatan. Rohani juga enggak dilatih-latih, enggak berubah-berubah, olahraga juga enggak, wah itu terlalu. Tapi mari bertobat sama-sama kalau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, karena semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri.
Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan C. Dewi. Ya, Silakan Kak. C. Dewi. Iya, Kak. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, di mana kami sudah datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-Mu Tuhan kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa, melatih eh, melatih setiap kami Bapa agar kami beribadah, badan kami Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kau beri hikmat kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau datang berdoa Tuhan untuk Ibu Junior Megawati Tuhan. Tetap semangat dan kuat hadapi efek kemoterapi serta bisa lalui semua tahapan sampai tuntas Bapa. Biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan untuk Ibu Junior buat Megawati Bapa. Engkau berikan semuanya Tuhan, kesehatan, kekuatan kepadanya Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan Tuhan kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Mama Caca Tuhan, biar Tuhan terus memulihkan kakinya yang diambil tindakan supaya lebih cepat kering dan pulih Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Mama Caca ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap yang hadir Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan atas kota dan bangsa kami Bapa. Engkau yang memulihkan setiap apapun yang menjadi permasalahan di kota dan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah bangsa kami. Engkau juga memberkati pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Dari yang tertinggi Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, bahkan staf menteri yang ada Tuhan, bahkan aparat yang bertugas. Biarlah Engkau yang memberi hikmat Tuhan kepada setiap mereka Bapa, agar dapat menjalani tugasnya Tuhan. Kau beri hikmat, tambahkan hikmat-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, bahkan kota kami juga Tuhan, serta RT RW yang bertugas, gubernur, wali kota, bahkan yang terendah RT RW yang ada Bapa. Kau beri hikmat kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang doa Bapa kami Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Miriam, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak terima kasih karena kami merasakan betapa Engkau sangat baik dan selalu baik. Begitu setia Engkau
kepada kami, ajar kami juga setia kepadamu Tuhan, merasakan betapa pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna itu sungguh luar biasa. Seharusnya kami tidak layak menerimanya, tapi karena pengorbanan Yesus, kami boleh menerimanya oleh kasih karunia Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini, kesempatan kami hidup hari ini, kami melakukan firman-Mu, dan kami taat, kami setia, dan kami melatih tubuh kami, melatih hidup kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih di dalam pekerjaan kami hari ini, di dalam kegiatan kami hari ini, biarlah kami selalu melakukan firman-Mu dan kami taat kepadamu. Karena Engkau terlebih dulu sudah mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu sudah memberkati kami. Oh Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami merasakan betapa kasih karunia yang agung dari Bapa Surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang indah, yang manis itu kami rasakan hari ini dalam setiap aktivitas hidup kami. Bahkan kami merasakannya selama-lamanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Oke, izin dulu ya. Tuhan memberkati.